Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil survei rekayasa lalu lintas beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifani Wangsari, NPM 216400013. Muhammad Jaki Al-Mahma, NPM 2164017. Nama saya Muhammad Faranta Mimi dengan NPM 2164021. Saya Mazin Kamaluddin, NPM 2164045. Saya Nadia Yuswita, NPM 2164047. Langsung saja kita paparkan materinya. Laporan hasil survei kelompok 1 rekayasa lalu lintas di Jalan Walter Monginsidi. Untuk lokasi surveinya, kita berada di Jalan Walter Monginsidi di sini. Waktu pelaksanaannya pada tanggal 29 bulan Maret 2023 dengan 2 sesi, yaitu pada pagi pukul jam 6 sampai jam 9 dan pada sore hari pada jam 3 sore sampai jam 6 sore. Adapun alat-alat yang diperlukan yaitu 1. Handphone sebagai alat untuk menghitung jumlah kendaraan. Yang kedua, helm dan rompi proyek. Yang ketiga, ada formulir survei. Yang keempat, peralatan tulis. Yang kelima, komputer sebagai alat untuk pengolahan data. Yang keenam, ada stopwatch. Untuk latar belakang rekayasa lalu lintas adalah ilmu teknik pengukuran lalu lintas dan perjalanan yang mempelajari hukum-hukum dasar yang berhubungan dengan penerapan dan penggunaan pengetahuan di lapangan, mulai dari perencanaan, rancangan, dan operasi sistem lalu lintas untuk mendapatkan keselamatan dan perjalanan yang efisien dari orang maupun barang. Tujuannya ada 3, yaitu 1. Mengetahui kondisi geometrik Jalan Walter Monginsidi. 2. Menganalisis perhitungan hambatan samping, kecepatan, arus bebas, kapasitas jalan, dan derajat kejenuhan Jalan Walter Monginsidi. Dan yang terakhir, mengevaluasi kerja ruas Jalan Walter Monginsidi 5-10 tahun mendatang. Kemudian metode survei. Metode survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, di mana suatu kegiatan yang dijalankan dilakukan percobaan dengan cara mengamati dan mencatat hasil percobaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengamati lalu lintas di Jalan Walter Monginsidi dan menghitung jumlah kendaraan sesuai pengelompokannya menggunakan handphone yang kemudian diolah dalam formulir survei. Alur penelitian. Alur 1. Menentukan waktu pelaksanaan dan melakukan survei. Alur 2. Pengamatan dan mengumpulkan data-data hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Alur 3. Menentukan hasil dari geometri Jalan Walter Monginsidi berdasarkan data yang telah diperoleh saat pengamatan. Alur 4. Melakukan analisa data dan mengevaluasi hasil dari pengamatan di Jalan Walter Monginsidi dan menentukan kesimpulan dari pengamatan tersebut untuk memperoleh hasil akhir dari pengamatan yang telah dilakukan. Untuk hasil pengamatannya sendiri, kita memperoleh tipe jalannya 4/2D, kotanya Semarang, ukuran kota 1.814.110 jiwa. Segmennya Jalan Walter Monginsidi, tipe daerah perkotaan, panjang segmennya 200 meter. Kondisi geometrik dari Jalan Walter Monginsidi yaitu lebar jalur 7 meter, lebar median 0,50 meter. Tipe perkerasan yang dipakai menggunakan perkerasan kaku, tidak terdapat trotoar dan bahu jalan. Ada 2 pengamatan, yaitu 1 arah selatan dari tabel 1 di bawah ini dapat hasil periode jam puncak pagi pukul 08.00 sampai 09.00 dengan total kendaraan sebesar 1232,05 SMP per jam. Sedangkan jam puncak sore terjadi pada pukul 16.00 sampai 17.00 dengan total kendaraan 1835,6,0 SMP per jam. Tabel dapat dilihat di gambar. Kondisi geometrik untuk arah utara. Dari gambar 4.1 dapat dilihat hasil periode jam puncak terjadi pukul 16.00 sampai 17.00 dengan total kendaraan sebesar 1835,60 SMP per jam. Didominasi oleh kendaraan roda 2 sejumlah 1143 SMP per jam.
Dari gambar 4.2 didapat hasil tertinggi volume total kendaraan arah utara sebesar 1835,60 SMP per jam yang terjadi pada pukul 4 sampai 5 waktu Indonesia Barat. Dari tabel hasil survei volume lalu lintas arah selatan. Dari tabel 4.2 di bawah ini dapat hasil periode jam puncak pagi terjadi pada pukul 07.00 sampai 08.00 dengan kendaraan sebesar 2.369,70 SMP per jam. Sedangkan jam puncak sore terjadi pada pukul 16.00 sampai 17.00 dengan total kendaraan sebesar 1.541,85 SMP per jam. Arah selatan, dari gambar 4.3 didapat hasil periode jam puncak terjadi pukul 7 sampai 8 dengan total kendaraan sebesar 2.369,7 SMP per jam. Didominasi oleh kendaraan roda 2 sejumlah 1.432,5 SMP per jam. Dari gambar 4.4 didapat hasil tertinggi volume total kendaraan arah selatan sebesar 2.369,70 SMP per jam yang terjadi pada pukul 7 sampai 8 waktu. Untuk hambatan samping, dari tabel 2.1 dan data penelitian hambatan samping Jalan Walter Mongen City masuk ke dalam kelas hambatan samping tinggi H dengan jumlah bobot segmen kisaran antara 500 sampai 899. Kesimpulan 1. Kesimpulan dari makalah di atas, kondisi geometrik dari Jalan Walter Mongen City yaitu lebar jalur 3,50 meter, untuk lebar jalurnya 7,00 meter, median 0,50 meter, tidak memiliki bahu jalan dan trotoar. Yang kedua, berdasarkan hasil survei didapatkan volume lalu lintas arah utara dengan jam puncak pagi terjadi pada pukul 08.00 sampai 09.00 dengan total kendaraan sebesar 1.232,05 SMP per jam. Sedangkan jam puncak sore terjadi pukul 16.00 sampai dengan 17.00 dengan total kendaraan sebesar 1.835,60 SMP per jam. Sedangkan arah selatan jam puncak terjadi pada pukul 07.00 sampai dengan 08.00 dengan kendaraan sebesar 2.369,70 SMP per jam. Sedangkan jam puncak sore terjadi pada pukul 16.00 sampai dengan 17.00 dengan total kendaraan sebesar 1.541,8,5 SMP per jam. Yang ketiga, perhitungan hambatan samping Jalan Walter Mongen City masuk ke dalam kelas hambatan samping tinggi atau H dengan jumlah bobot segmen kisaran antara 500 sampai 899. Analisis kecepatan arus bebas diperoleh 48,95 km per jam. Analisis kapasitas diperoleh 2.904,00 SMP per jam. Dan derajat kejenuhan didapat pada pukul 07.00 sampai 08.00 untuk pagi dan untuk sore pukul 16.00 sampai 17.00. Yang keempat, evaluasi kinerja ruas Jalan Walter Mongen City arah utara untuk waktu 5 tahun mendatang. Kondisi lalu lintasnya memiliki derajat kejenuhan senilai 0,683 dan arah selatan 5 tahun mendatang derajat kejenuhannya sebesar 0,574. Maka arah utara dan selatan termasuk level B, di mana arus stabil, kecamatan sedikit terbatas oleh lalu lintas. Untuk 10 tahun ke depan, ruas Jalan Walter Mongen City arah utara kondisi lalu lintasnya memiliki derajat kejenuhan senilai 0,739, maka termasuk level loss C, di mana arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas. Sedangkan arah selatan 10 tahun mendatang derajat kejenuhannya 0,620, maka masuk level B, di mana arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas. Selanjutnya yaitu saran.
Yang pertama, saat perhitungan kendaraan seharusnya menggunakan alat yang lebih canggih agar lebih teliti. Yang kedua, kurangnya personil sehingga kesulitan pembagian tugas ketika survei. Yang ketiga, survei dilakukan ketika cuaca cerah sehingga lalu lintas seperti biasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen. Dan subscribe. Cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada materi yang kami sampaikan tidak mengerti, kami berharap kalian belajar lebih giat lagi. ya.